Karena banyaknya angkatan kerja produktif yang tiap tahun bertambah, belum lagi kaum PHK-wan yang di PHK di perusahaan karena berbagai hal, karena kontrak dan lain sebagainya. Lalu juga tumbuhnya setiap tahun angkatan kerja baru yang tidak terserap di lapangan pekerjaan, sehingga itu menumpuk dan pada akhirnya ini akan membuat bola salju memang makin hari itu makin besar. Nah, ini bagaimana memecahkan problem ini agar ini yang nggak terjadi terus menerus setiap tahunnya. Sebab ini akan bahaya negara ini kalau nanti penduduk negeri ini lebih banyak penganggurannya daripada orang yang kerja. Kan memprihatinkan sekali, ngeri. Nah, untuk menanggulangi masalah-masalah itu, saya pikir kalau ada Pak Sain nanti punya ide-ide atau juga memang sudah berjalan, ya tentang masalah ketahanan pangan dan juga penataan lingkungan, termasuk setu dan lain sebagainya, untuk dirubah menjadi daerah pariwisata dan sebagainya, itu sangat bagus sekali. Iya. Pengalaman Pak Sain kan banyak gitu. Artinya begini Pak, ya kita juga kan masalah-masalah tadi tentang tenaga kerja segala macam. Ya kita sekarang tidak membangun secara industri, tapi kita membangun memang situ kita katakan, dan tadi saya bilang sebagai lahan tidur. Tapi kalau situ ini dijadikan lahan produktif, yaitu dalam bentuk pembangunan pariwisata, nah di sini kan produktifnya ini kan banyak menyerap juga tenaga, Pak. Iya. Situ ini bertebaran, Pak, di Depok, di Jabodetabek dan seluruh Indonesia. Sehingga dengan demikian terlalu mudah lah saya bikin, dan dengan biaya yang sedikit, tidak terlalu besar, ini sudah berjalan. Situ kan cuma alam situnya yang diperbaiki, terus sarana wisatanya cuma apa sih? Sepeda air, perahu naga, segala macam yang berkaitan dengan air. Terus pengelolanya, pemandu wisatanya, kan itu Pak. Terus penyiapan untuk pengunjung wisatawannya ini, ya artinya ada warung kecil, ada yang warung minuman yang segala macam yang dikelola oleh masyarakat situ sendiri di sekitar situ. Nah, ada kebersihannya yang bisa juga dilakukan oleh orang-orang situ yang juga dari partisipasi pedagang tadi agar menjadi situ ini terapat dan lestari gitu. Nah, kemudian juga kan untuk mengatur pengunjung, orang bawa motor, bawa mobil segala macam, karena ada tukang parkir segala macam. Ini kan juga memang artinya berkaitannya dengan demikian penyerapan tenaga kerja atau penyiapan ekonomi produktif masyarakat di sekitar situ akan bertebar di seluruh wilayah. Dengan demikian artinya kita menempatkan bagaimana sih membangun masyarakat secara ekonomi dan agar dia juga bisa makan, bisa minum, perutnya juga nggak kelaparan. Ya ini kan juga artinya kontribusi kita terhadap itu saya pikir sangat perlu diperhatikan. Kemudian tadi kan di sepadan-sepadan situ, di lahan-lahan yang lain segala macam, apa sih program yang pemerintah dalam bentuk ketahanan pangannya? Kan ini juga bisa dibudidayakan, bisa diusahakan agar masyarakat ini bisa melakukan tanaman-tanaman dalam konteks ketahanan pangan. Kalau dia menyebar sedikit-sedikit tapi menjadi banyak gitu, kan sama pada akhirnya. Banyak petani-petani ini bisa merawat kambing, bisa segala macam. Tapi kenapa tidak memberikan konsep ini kepada masyarakat itu? Cuma di dalam konteks mekanisme pengelolaan inilah yang memang kita pikir mereka kita bina dulu, kita latih dulu segala macam. Dan tentunya dengan orang-orang yang memang dari lapangan mampu melakukan masalah-masalah yang bersifat pembinaan tadi. Kan banyak, ada orang-orang dari EPW juga bisa ada mereka melakukan penyuluhan untuk masalah ini. Kenapa kita tidak manfaatkan? Mereka juga memang kewajiban dia udah selesai menjadi sarjana dari pertanian, ya mereka harus melakukan itu. Artinya kita bisa menyerang secara dulu. Artinya masyarakat kita punya motivasi tinggi, punya kreasi tinggi untuk membangun dunia sendiri. Kalau saya berpikir
itu kenapa kita kembangkan situ menjadi objek wisata. Bahasa kerennya mungkin lahan tidur kita jadikan lahan produktif, produktif pariwisata sekaligus pelestarian dan pemeliharaan setu, ya. Sehingga sampah-sampah itu yang selama ini terpendam di setu itu bisa jadi bersih ya. Nah, dan lingkungan jadi sehat otomatis Pak. Kalau sudah setu itu bersih, sehat, nggak ada lagi limbah dibuang ke setu, ini kan juga sangat bagus sekali untuk penataan lingkungan. Ya. Nah ini yang sangat perlu memang, sebab selama ini kan kesadaran masyarakat tentang bagaimana untuk melestarikan lingkungan, menjaga lingkungan agar bisa lebih bagus, airnya juga nggak tercemar, jangan lagi membuang limbah rumah tangga ke setu, ya, sampah-sampah dilempar ke setu. Ini kan kesadarannya harus hapus mulai ini, nggak ada lagi hal seperti itu. Nah, ini dampaknya juga saya pikir akan sangat bagus secara psikologis. Rakyat itu akan sadar kalau lingkungannya bersih, dia nggak akan hidup berkotor-kotor lagi, gitu. Yang selama ini mungkin mereka udah nggak peduli. Nah, kita mohon pedulian masyarakat ini nanti juga dibarengi kepedulian para pemimpin. Program ke sana, Pak. Artinya kita perlu survei seluruh situ-situ yang ada di Depok atau di Jabodetabek. Ya, Kalau mau nanti pemerataan itu, situ-situ mana sih yang bisa layak dijadikan objek wisata? Karena ke sana, Pak. Artinya kalau cuma hanya mungkin satu wilayah aja, nanti kan ada kurang pasnya. Tapi kalau pemerataan ini ya kita lakukan. Artinya hasil survei inilah yang kita olah, kita data ini menjadi perencanaan untuk ke depan. Iya. Jadi memang ya kita bilang kenapa sih dulu kok dibangun situ-situ segala macam, ya rupanya itu ya, kepentingan terhadap antisipasi banjir segala macam resapan air. Tapi kenapa sekarang kalau ini satu nggak ada, airnya meluap, Pak? Iya, banjir terus. Benar. Itulah kelestarian perawatan situ ini memang luar biasa. Makanya saya masih berkonsep bagaimana sih membangun situ ini menjadi objek wisata dalam konteks kita akan lakukan ini. Barangkali itu dan hal-hal lain juga banyak. Ini daripada nanti bikin resapan air yang mungkin cuma kayak sedikit-sedikit itu kita nggak menyalahi, lah itu juga bagus. Tapi kalau setu ini dioptimalkan untuk daerah resapan air, kan daerah situ juga aman, Pak. Ya. Nggak kurang air, dan air ini nggak akan meluap ke wilayah lain, mengganggu wilayah lain yang kebanjiran. Gitu. Saya pikir ini akan sangat bagus sekali, dampaknya nih sangat besar sekali, Pak. Saya yakin itu. Ya karena kaitannya gini, Pak. Sampah kalau tidak diolah, dia masuk setu. Setu ini terjadi penuh sampah dan terjadi pendangkalan. Betul. Begitu penuh sampah dan pendangkalan, terjadi pencemaran terhadap air situ. Nah, air situ ini, Pak, dia lari ke sumur-sumur warga. Betul. Nah, Lingkungan. kalau airnya tercemar, ke sumur warga minum dari air sumur itu, bukan tidak mungkin Iya. dia akan mengandung penyakit-penyakit yang merugikan juga. Nah, ini makanya pelestarian kebersihan situ ini sangat-sangat penting. Ya, sebab nggak mustahil dari industri itu airnya masuk di setu itu, ya yang mengandung limbah berat, ya kan B3 dan lain sebagainya. Itu kan juga akan mematikan biosistem yang ada di situ, Pak. Ya. Merusak lingkungan, merusak manusia. Jadi ya termasuk pohonan juga mungkin akan rusak, dari situ nggak akan subur kalau daerahnya udah tercemar. Gitu kan? Ya, jadi hal seperti ini memang yang harus kita coba sadari. Ya mudah-mudahan sih bagi mereka-mereka yang peduli dengan nasib lingkungan, yang peduli dengan nasib bangsa negeri ini, ya cobalah kita nanti diskusikan, bila mana perlu nanti kita adakan diskusi nasional, Pak. Di perantaranya mungkin oleh Menteri Pariwisata atau Menteri yang lain, atau syukur-syukur ya nanti dari lembaga lain kita bisa kerjasama ya, dengan para ahli yang benar-benar memang, walaupun kita tahu persis kalau kita kan memang ahli dalam pengelolaan dan juga penataan setu,
Tapi ada ahli lain mungkin dalam bidang lain yang memang kita bisa panggil, kita diskusikan gimana sih kalau negara lain kok bisa tertata rapi bagus, ya kan, rakyatnya sehat, kan pemerintah juga nggak perlu mengeluarkan dana besar untuk kesehatan masyarakat. Kalau sekarang kan penyakit udah macam-macam nih, sebab airnya tercemar. Kita lihat, jangan jauh-jauh Pak, dari lingkungan kita aja hidup. Sekarang hampir setiap rumah punya WC, ya kan? WC itu dibuang air ke situ. Kita sedot air tanah itu, rata-rata minumnya air tanah itu kan dari tanah kita serut. Ya itu kan sama dengan minum air WC. Kalau setiap rumah yang 4-5 meter ada septic tank, ada juga air, pompa air dan lain sebagainya, air tanah. Diminum air itu aja yang berputar, nanti yang kita ini kan nggak sehat. Lalu juga begitu juga dengan setu. Kalau semua dibuang setu, situ yang tercemar dan lain sebagainya, ini juga kan akan mempengaruhi kesehatan masyarakat. Kalau hal seperti ini nanti bisa terhindar, bisa diatasi sedikit demi sedikit, mungkin ya kita tidak semudah membalikan telapak tangan. Tapi ini harus dimulai dari sekarang. Kalau kita mau sayang pada anak cucu kita yang akan datang nanti di negeri ini. Gitu. Jadi kembali sesuai tadi apa yang kita katakan bahwa dengan adanya angkatan kerja baru tahun demi tahun, ditambah pula dengan PHK ini sudah barang tentu sangat rawan di Republik kita ini. Nah, bagaimana kita selaku dari organisasi gerakan Buruh Muslim Indonesia untuk mensiasati agar kita bisa menciptakan lapangan kerja kreatif. Nah, seperti halnya di sektor pariwisata, ini banyak hal-hal yang bisa kita gali. Seperti tadi saya bilang, dan juga bukan hanya itu saja. Di samping itu juga kita juga mengadakan atau pendidikan untuk mengarahkan mereka ini agar menjadi pekerja-pekerja yang profesional, yang pada gilirannya ya kita juga bisa membuat tenaga kerja yang cukup canggih menjadi ekspatriat dan sebagainya sesuai dengan bidang. Kalau kita mengatur sana memang sudah sangat-sangat pincang sekali, supply and demand ini sudah tidak memadai. Nah, mari kita gali di sektor pariwisata. Ini banyak hal yang perlu kita benahi di sektor pariwisata. Kalau perlu kita bikin macam katalog pusat-pusat pariwisata yang ada di Indonesia, katakanlah untuk dalam negeri, itu masing-masing wilayah kan ada khusus wisata. Mereka juga tidak terlalu banyak mengeluarkan pos, karena di wilayahnya masing-masing ada tempat-tempat wisata. Yang nanti sekarang hampir-hampir pusatkan ke Ancol. Kenapa tidak? Ya kita ke situ, apa itu Pak yang Bapak pernah bikin Sidomukti kan? Dongkelan. Oh, Dongkelan. Kenapa kita harus jauh-jauh? Tidak masalah. Bagi wilayah di sana cukup wisata. Sekaligus juga kita menciptakan ekonomi kerakyatan. Kalau memang ekonomi kerakyatan ini sudah berjalan, ini tidak terkena dengan imbas seperti increasing atau kenaikan itu dan sebagainya. Ini akan benar-benar monoton dan berkelanjutan ekonomi kerakyatan ini. Inilah yang perlu kita cari sumber-sumber atau kita gali potensi-potensi yang ada. Nah, kami dari kita kan dari gerakan Indonesia, bukan hanya sekedar masalah ketenaga kerjaan atau demo dan sebagainya. No, tidak. Kita benar-benar menciptakan tadi lapangan kerja kreatif di berbagai lini atau bermacam sektor. Saya rasa ini Republik kita ini yang terkenal kan Indonesia dengan bukan seluruh pulau. Itu banyak sekali hal yang bisa kita dapat di sana. Jadi bagaimana kita menciptakan lapangan kerja kreatif khususnya di sektor pariwisata. Dengan prioritas mungkin nanti kita akan satu khususnya Depok. Depok terkenal dengan 1000 satu